Nah, Bentar ya Pak ya, dari tadi proses Zoom meetingnya lama di laptop. ya, disiapkan dulu. Ya, Ya untuk Pak. Arni, halo Arni. Arni, halo Arni. Arni, Arni dengar suara Pak Edi? Baik. Dengar suara Pak Edi, Uni, suara Pak Edi putus-putus atau lancar? Dengar, Pak. Ya, Arni, Dengar Pak. dengar. Ya, Aulia, Aulia, kita record dulu untuk kita mulai. Aulia, halo. Baik, kita mulai dulu ya. Jadi kita akan mengadakan ujian tengah semester mata kuliah desain interior 1, di mana mahasiswa mempresentasikan laporan proyek perancangan interior rumah tinggal. Sesuai dengan konsep yang diajukan, mengacu pada referensi penelitian atau jurnal ilmiah tentang desain interior yang diimplementasikan di dalam ruang interior rumah tinggal tipe 72. Baik ya, dipersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan UTS-nya. Ya. Baik, kita mulai huruf abjad dari Arni. Ya. Abjad dari atas, Arni, kemudian Aulia, kemudian Umi. Ya, silakan Arni. Ya, nanti yang berikutnya disiapkan ya, baik Aulia atau Umi. Nanti kalau pada waktu gilirannya setelah Arni kita menggunakan urut abjad A, R, kemudian A, U, kemudian U. Jadi satu waktu dari bawah ataupun nanti acak. Si Arni sedang menyiapkan presentasinya. Sudah menggunakan dua akun, satunya untuk presentasinya, satunya yang pakai HP dan PC.
Perancangan interior saya sudah sampai ini, Pak. Masih kurang beberapa komponen. Gimana? Masih kurang beberapa komponen yang belum diterapkan, kayak pintu, plafon gitu belum. Oh ya, tidak masalah. Artinya sampai progres sampai jadi UTS ini berlangsung hari ini dan diberikan tenggat proyeknya itu diselesaikan, disempurnakan dalam waktu 1 minggu. Artinya kalau kekurangannya nanti akan disempurnakan pada minggu berikutnya dan berkesempatan untuk menyempurnakan 1 minggu, gitu ya. Jadi sekarang tampilkan apa yang capaian pada sampai saat ini. Silakan. Jadi perancangan interior yang saya buat ini mengambil konsep teori estetika Thomas Aquinas. Ini untuk ruang tamu. Kemudian di sebelah sini kamar tidur anak. Warna yang digunakan dominan abu-abu, putih, dan hitam. Untuk kamar mandi, pada dinding dibuat menggunakan material kayu agar pola-pola garis yang menjadi konsep Thomas Aquinas ini bisa dimunculkan di sisi yang sebelah sini dan sini. Untuk kamar tidur utama, pada bagian dinding sebelah sini, prinsip desain berupa simetris ditampilkan, yang juga merupakan konsep Thomas Aquinas. Kemudian jendela yang menghadap ke taman langsung. Selanjutnya, untuk ruang keluarga juga menghadap ke taman langsung dengan penggunaan sliding door atau pintu geser. Selain mempertimbangkan aspek fungsionalnya, pintu geser ini juga dapat membentuk pola dari garis yang dihasilkan dan merupakan konsep Thomas Aquinas juga. Ini adalah ruang keluarga.
Selanjutnya bagian yang lain untuk dapur. Di sini dominan warna coklat, namun tetap menggunakan warna abu-abu dan putih serta hitam agar tidak menghilangkan ciri khas dari konsep Thomas Aquinas tersebut. Dan ruang yang terakhir adalah kamar tamu. Sudah, Pak. Ya. Jadi Sudah. oke. Jadi ruang-ruang yang lainnya sudah mulai ditata ya. Perancangan interiornya ada beberapa elemen-elemen yang belum jadi, misalnya kayak tadi pada beberapa pintu ya, pintu yang belum jadi, kemudian nanti perlu kalian untuk penyempurnaan daripada UTS ini adalah tentunya ada file presentasinya ya. Jadi file presentasinya itu menyangkut aspek-aspek konseptual dari rancangan interior ini per bagian. Jadi kalau yang dulu kan konsep umumnya sudah kamu terangkan. Konsep umumnya kamu terangkan. Nah, itu menjadi pengantar di bagian muka depannya untuk memaparkan konsep umumnya. Tapi kemudian implementasi konsep umum ya, dengan pertimbangan desain Thomas Aquinas itu diuraikan di tiap-tiap ruangan, di tiap interior ruangan. Jadi baik di ruang tamu, ruang keluarga, tempat tidur, bagaimana implementasi konsep tadi. Itu yang baik diharapkan bisa diterangkan. Jadi tidak sekedar visualnya saja, tapi bagaimana dasar konseptualnya. Karena ini dalam level sarjana tentunya analisa konseptual itu menjadi penting. Kemudian kemampuan kalian tidak hanya memvisualisasikan gagasan, tapi juga membangun gagasan itu menjadi sebuah konsep yang melatar belakangi perwujudan desainnya. Itu saya kira catatan tadi untuk hari ini. Ya. Iya, Pak. Jadi penerapan desain Thomas Aquinas tadi, konsep yang mengacu pada Thomas Aquinas tadi itu bagaimana diterapkan dalam elemen-elemen tadi. Baik menyangkut elemen dinding, mungkin furniture, plafon, ataupun lantai, termasuk juga hubungan antar ruangnya. Hubungan antar ruangnya juga bagaimana dalam sirkulasi ya, dari penghuni ini di dalam menggunakan fungsi-fungsi ruang tersebut. Saya kira itu. Baik, itu sementara itu dulu. Nanti berikutnya, urutan berikutnya adalah A1. Silakan, Aulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan desain interior yang mempunyai gaya neoklasik. Yang pertama di sini ada ruang tamu. Dalam ruang tamu ini saya menggunakan cat dinding dengan warna Blended Almond dengan perpaduan kursi dan tirainya berwarna merah marun. Di ruang tamu ini terdapat lukisan agar terkesan hidup, tidak terkesan mati. Dalam konsep neoklasik itu, ruang tamu dan ruang keluarga itu tidak harus terpisah, bisa jadi satu. Jadi di sini saya menaruh televisi di sini, dan bagian belakang televisi saya buat rak buku, supaya tempatnya juga menghemat tempat. Yang kedua di sini ada kamar, cuman ini belum selesai Pak kamarnya. Di kamar ini terdapat background di belakang tempat tidur, yaitu background seperti gambar-gambar corak, biar di sini itu tidak terkesan monoton mati. Di sini saya menggunakan warna lemon chiffon, putih untuk rak buku, dan di sini juga ada tirainya berwarna merah marun. Untuk lantainya saya menggunakan berbahan dasar kayu. Ini untuk kitchen-nya, dapur. Ini juga belum selesai Pak, baru sampai di penataan dapurnya. Untuk tempat makannya belum. Mungkin cat warnanya nanti belum juga akan saya ganti. Untuk ini kamar utamanya. Di sini saya menggunakan warna perpaduan light gray dengan charcoal. Di sini saya menggunakan ada furnitur lampu gantung, lukisan, lampu jujuk, dan vas bunga. Di sini juga ada vas bunga dan lemari kecil. Di bawah tempat tidur saya beri karpet motif dan tirainya berwarna abu tua. Untuk ini dindingnya warna pale turquoise. Di sini saya tempatkan kaca karena dengan konsep neoklasik itu dominan dengan kaca besar atau kaca ukir. Dan ini untuk kamar mandinya. Saya beri ini seperti partisi kaca. Jadi bagian kloset dengan mandi ini terpisah, Pak. Sudah, Pak. Cukup itu. Baik. Pertanyaan Pak Edi adalah
kenapa ruang tamu itu dalam konsepnya tergabung dengan ruang keluarga. Jadi ini satu ruang memiliki fungsi yang ganda. Di samping dia ruang tamu, dia bisa dimanfaatkan sebagai ruang keluarga. Alasannya apa? Atau gagasan idenya bagaimana? Kenapa seperti itu? Silakan diterangkan. Oh, maaf Pak, soalnya kan kemarin juga di artikel kan juga gitu, jadi itu dijelaskannya itu hanya itu. Saya mencari tahu itu sampai sekarang juga belum tahu, Pak. Jadi saya juga masih cari tahu kenapa kok ruang keluarga sama ruang tamu itu bisa jadi satu. Saya juga masih cari-cari, Pak. Ya. Nah, itu kan ada suatu alasan. Coba nanti dicari lagi ya. Nah, tentunya sebenarnya kalau dalam memang ruang tamu itu kan digunakan memang dalam keadaan di mana jam-jam bertamu ada ya. Sementara mungkin ketika di luar jam-jam bertamu tadi efisiensi ruangnya bisa dipakai untuk menjadi sekaligus menjadi ruang keluarga ya, di mana pada jam-jam di luar jam bertamu atau pas tidak ada tamu pun ruang itu tidak kosong untuk manfaat. Dia bisa dimanfaatkan sebagai ruang keluarga. Ini kalau terkait dengan efisiensi penggunaan ruang ya. Efisiensi. Coba nanti dicari alasan esensial yang lainnya. Ini sedikit Pak Edi memberikan satu gambaran terhadap efisiensi penggunaan ruang. Jadi, memang kalau ruang tamu kalau pas tidak digunakan untuk menerima tamu kan akhirnya dia tidak berfungsi, ya. Karena ruang tamu tentunya fungsi utamanya adalah untuk menerima tamu. Nah, bagaimana ketika di luar tamu, misalnya jam 9, ketika keluarga bisa juga masih melakukan aktivitas di dalam ruang tersebut, akhirnya ruang tersebut menjadi ruang keluarga pada saat jam-jam tersebut ya. Jadi ini barangkali mungkin dicari lagi alasan konseptualnya. Lalu tadi ada karpet di bawah tempat tidur pada ruang tidur utama. Mengapa kamu berikan seperti itu? Ini Pak. Ya, itu. Jadi kan biasanya tuh kalau di tempat tidur kan nggak ada karpetnya gitu Pak. Jadi itu di bawah karpet itu juga bisa untuk bersantai, bukan hanya untuk hiasan aja, cuman ada kegunaannya untuk bersantai atau yang lainnya gitu loh Pak. Oke, ya, jadi ada aspek fungsional di situ ya. Jadi apa fungsionalnya apa ya? Memang tempat tidur ini bukan hanya tempat untuk bertidur, tempat untuk tiduran ataupun tidurnya, tapi tempat itu juga untuk bersantai ya. Jadi bersantai, melakukan aktivitas-aktivitas yang rileks, tidak di atas kasur. Ini aspek fungsionalnya. Tapi juga kalau Pak Edi melihat di situ juga ada aspek estetisnya ya. Ada aspek estetisnya, selain fungsional dia juga estetis ya. Jadi menambah visual daripada lantai itu menjadi lebih estetis juga ya. Dengan pilihan motif, barangkali ya pilihan motif yang sesuai, yang relevan. Jadi barangkali di situ juga menjadi tempat ngobrol, bersantai bersama anggota keluarga inti. Dan di situ mungkin anak-anak bisa bermain di situ dengan orang tuanya, kadang-kala dia curhat, gitu ya. Disediakan satu alas yang tidak di tempat tidur. Nah, nanti dijelaskan ya. Jadi aspek-aspek fungsional ataupun aspek-aspek yang terkait dengan ide-ide gagasan ya, tersebut bisa diterangkan ya. Jadi sehingga kamu bisa
Kenapa Pak Edi bertanya begitu? Kita tidak hanya sekedar visual, tapi ada gagasan terkait dengan fungsional, aspek psikologis, aspek aktivitas, ya, itu kan bahwa perancangan ini memang applied art, artinya seni yang juga diterapkan, menunjang, mengoptimalkan fungsi. Nah, kalau interior ini kan fungsi ruang. Ruang itu bagaimana penghuni ruang itu merasa nyaman dan mendapatkan manfaat fungsional dari penataan ruang tersebut. Demikian pula di situ ada almari, ada mungkin meja, ada kursi. Nah, itu kursi meja itu untuk apa? Di dalam ruang itu diadakan. Kalau memang tidak perlu, kenapa perlu diadakan? Nah, tentu punya alasan kalau dia. Nah, ini penjelasan konseptualnya bisa nanti dilengkapi ya. Terus di sampingnya itu ada antara ruang tidur utama dan kamar mandi itu apa ini? Oh, ini Pak. Nah, antara ruang tidur, ada kaca besar itu. Itu kan belum jadi ya? Belum. Ini ya hanya kosong gitu, Pak. Kosong gitu, hanya satu kaca besar gitu? Iya. Nah, ya. Jadi di situ kan hanya blok satu kaca besar, sementara dinding sebelah kanan kirinya kosong gitu ya. Dan ruangannya begitu luas ya. Ruangannya Dan nanti sebenarnya mau tak kasih kayak rak sepatu gitu-gitu loh, Pak. Cuman belum selesai itu. Oh lah iya, makanya Pak ditanya itu memang begitu toh apa memang belum selesai? Kalau belum selesai kan tinggal diselesaikan. Iya Pak, belum selesai itu. Luas sebegitu kan sangat sayang sekali. Walaupun itu bisa menjadi ruang antara ketika keluar ke kamar mandi itu orang melihat di situ, tapi di situ juga bisa dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi, di samping fungsi estetis juga ada aspek fungsional lainnya barangkali ya. Tadi ada rak penyimpanan apa sepatu, apa mungkin di situ juga ada apa lukisan, ya, ada lukisan, ya, ada elemen yang bisa rekreatif, itu kan bisa. Atau mungkin tempat olahraga bisa juga, ya, karena luasnya kan begitu ya. Untuk terserah nanti mau dimanfaatkan untuk apa itu ruang segede itu. Saya kira untuk Aulia itu catatan Pak Adi nanti disempurnakan lagi. Kita tunggu penyempurnaannya dalam waktu 1 minggu. Ya. Iya Pak. Dan giliran berikutnya adalah Umi, silakan Umi. Ya, silakan Umi. Sebelum masuk ke SketchUp-nya langsung, ini saya berikan gambarannya berupa screenshot per ruang, Pak, agar lebih jelas. Oke. Untuk yang pertama ini ada ruang tamu. Area ruang tamu rumah ini akan menggunakan lantai marmer berwarna putih. Dalam konsep Feng Shui, warna putih ini berarti kemurnian atau kepolosan yang menimbulkan permulaan, bersih, segar, dan kebebasan. Salah satu unsur Feng Shui yaitu tanah, dengan begitu unsur dinding dan lantai begitu penting. Marmer berasal dari tanah yang dapat mewakili unsur Feng Shui tersebut. Pada dinding tembok ruang tamu ini menggunakan warna background atau warna cat abu-abu yang dikombinasi dengan warna hijau. Dari segi Feng Shui, cat tembok warna abu-abu ini memiliki energi yang indah dalam ruangan.
Warna abu-abu sebagai cat tembok di dalam rumah bisa menghadirkan atau memupuk kreativitas dan kemajuan karir, dan jika dipadukan dengan warna hijau akan memberikan efek pembaharuan dan penyembuhan. Yang selanjutnya yaitu letak sofanya ini merupakan suatu furnitur utama pada ruang tamu. Di sini dalam konsep Feng Shui tidak dianjurkan meletakkan sofa jauh dari sisi tembok karena dapat dipercaya membuat nasib yang malang kepada si pemilik rumah ini. Letakkan sofa dekat dan menempel pada tembok. Posisi ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada tamu atau kepada penghuni rumah. Selanjutnya yaitu hindari meletakkan sofa langsung membelakangi jendela atau menutupi jendela karena dianggap sama dengan pintu di dalam karena jendela ini dianggap sama dengan pintu di dalam ilmu Feng Shui. Karena akan ada banyak kemungkinan pergerakan yang terjadi pada area tersebut, apabila pergerakan seorang terbatas akan membuat orang tersebut menjadi tidak nyaman. Selanjutnya penggunaan furnitur lampu hias. Ruang tamu paling baik bila suasana memiliki suasana yang terang. Hal ini bisa dipenuhi dengan meletakkan berbagai lampu penerang di malam hari, dan ini juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penyelarasan dalam konsep Feng Shui. Selanjutnya yaitu meletakkan sebuah lukisan yang ada di dinding. Menurut ilmu Feng Shui, rumah yang memiliki lukisan dapat mempengaruhi keberuntungan, bahkan keharmonisan keluarga. Lukisan dengan unsur mengharap kemakmuran, keberuntungan memiliki aura yang positif untuk rumah. Jika memajang lukisan, sebaiknya dengan tema tumbuhan atau ikan, padi, maupun tanam-tanaman yang lain. Selanjutnya di sini saya menambahkan elemen dekorasi selanjutnya, yaitu ada vas bunga dan guci. Menurut Feng Shui, menempatkan guci maupun vas bunga pada ruang tamu dapat dipercaya untuk aliran kehidupan yang ada di bagian ruang tamu ini teraplikasikan dengan baik, akan bisa membuat lancar rezeki pemilik sang rumah dan dapat diberikan kemudahan saat melakukan aktivitas bisnis. Selanjutnya di sini ada beberapa unsur tanaman hias, dan menurut Feng Shui rumah dengan tanaman tertentu akan membuat terlihat lebih menarik. Selain itu sebab tanaman mampu mengalirkan energi yang positif dan dapat dipercaya mampu membawa kebahagiaan dalam rumah. Untuk selanjutnya yaitu ruang dapur atau kitchen. Di sini konsep pertamanya yaitu memisahkan elemen air dan api. Untuk menerapkan Feng Shui di dapur, langkah selanjutnya yaitu memisahkan elemen api dan air ini berupa bak cuci piring dan kompor, dan juga elemen atau komponen seperti lemari es.
Letakkan elemen ini secara terpisah ataupun berjauhan. Pemisahan kedua elemen ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan melancarkan rezeki yang datang. Selanjutnya yaitu dalam sebuah dapur ini bisa ditempatkan vas bunga ataupun buah. Dekorasi vas bunga dan tempat buah ini memiliki energi positif untuk menambahkan rezeki pada pemilik rumah. Posisi yang tepat untuk meletakkan vas bunga yaitu di antara kompor dan elemen air atau bak cuci piring ini. Dianggap posisi yang tepat untuk mengisi wadah tersebut. Salah satu dari elemen vas bunga ini juga terdapat tempat buah, dan buah yang cocok digunakan pada kitchen ini salah satunya yaitu apel ataupun jeruk. Selanjutnya yaitu pemilihan warna cat pada dapur. Saya di sini menggunakan warna cat cerah, yaitu kombinasi warna kuning lemon dan hijau. Dalam konsep Feng Shui ini disarankan menggunakan cat yang berwarna cerah, yaitu karena memiliki energi yang baik. Salah satunya yaitu menghadirkan kegembiraan, dan simbol warna kuning itu dapat diartikan sebagai simbol kesehatan pencernaan. Selanjutnya yaitu peletakan dapur dalam rumah. Posisi dapur yang saya buat di dalam konsep rumah Feng Shui ini terdapat dalam ruang yang terbuka, maksudnya di sini memiliki pintu keluar sendiri dan memiliki jendela yang cukup lebar, sehingga memungkinkan udara segar dan pencahayaan alami mampu berjalan dengan baik. Karena dapur ini memiliki identik hawa yang panas, maka tidak disarankan dalam konsep Feng Shui ini dapur diletakkan di bagian tengah rumah. Ruang selanjutnya yaitu ruang makan. Pertama, pemilihan meja makan. Dalam konsep Feng Shui, salah satunya pemilihan meja makan berbentuk persegi panjang maupun lingkaran. Namun dalam konsep rumah ini saya menggunakan meja makan berbentuk sudut atau persegi panjang. Namun disarankan pada meja ini tidak memiliki sudut yang begitu runcing, karena dapat dipercaya menjadi musuh dalam konsep Feng Shui, karena kurang aman bagi penghuninya, Pak. Ini ruang makan, kalau dilihat dari atas di sini juga terdapat elemen dekoratif seperti cermin. Untuk hiasan dindingnya ini dipilih sesuatu yang netral dan mudah dipandang mata. Pilihan terbaik adalah cermin. Cermin besar menciptakan rasa ruang yang lebih luas dan keterbukaan. Ketika ditempatkan di dekat jendela atau pintu kaca, mereka juga memantulkan bagian luar dalam sebuah ruangan. Dan posisi ruang makan ini tidak disarankan menghadap langsung ke kamar mandi karena dianggap kurang baik dalam konsep Feng Shui ini. Oke, Umi. Sebentar, Umi. Ya, Pak. Jadi Pak Edi sudah melihat adanya progres dari semuanya, ya.